Kalau misal itu kan kayak hampir sejarah lah, bedanya sejarah sama arsip itu apa, Pak? Ketika proklamasi itu dibacakan, agak lebih filosofis, apa yang bisa saya berikan untuk negara, bukan apa yang saya minta dari negara. Arsip itu adalah sangat-sangat penting. Jangan gunakan apapun yang bisa merusak arsip Anda itu, yang nantinya akan disesali seumur hidup. Oke, baik, lagi kita bertemu dengan saya di Ini Bukan Podcast, karena ini bukan podcast biasa. Sekarang saya di tempatnya Bapak Indra. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Mas Utama. Oh iya, Pak, ini kan tentang arsip ya, Pak ya. Itu arsip itu apa sih, Pak, menurut Bapak? Ya, kadang-kadang begini ya, Mas ya. Kalau kita bicara arsip itu, setiap orang pasti tahu arsip. Setiap orang pasti ngerti arsip itu apa. Cuma yang ada dalam mindset mereka, pikiran mereka, arsip itu adalah barang bekas. Sesuatu yang sudah lama, sudah tua, sudah rusak, berdebu, kotor, dan segala macam. Jadi intinya arsip itu yang ada di dalam pemikiran sebagian besar masyarakat adalah sesuatu yang berbentuk kertas. Kemudian itu sudah kumal, sudah tua, berdebu, tempat simpannya di gudang dan sebagainya. Katakanlah begini, orang kalau ditanya tentang arsip, pertanyaannya adalah apakah Anda tahu arsip? Tahu. Apa yang Anda bayangkan tentang arsip? Maka yang dibayangkan adalah sesuatu yang saya sebutkan tadi. Oh gitu. Iya. Berarti kayak data-data itu ya, Pak ya? Ya, jadi memang kalau kita bicara arsip, tentunya kita harus memahami pengertian arsip. Arsip itu adalah sesuatu yang dihasilkan, apakah itu dari tulisan atau itu dari rekaman, itu dalam berbagai bentuk. Bisa berbentuk kertas, satu. Kemudian bisa berbentuk suara, kaset, visual, dan sebagainya. Bisa berupa visual dalam arti kata dalam bentuk DVD atau VCD. Kemudian juga dalam bentuk film. Itu biasanya arsip itu dibuat oleh satu organisasi, perusahaan, instansi, siapapun, bahkan perorangan. Perorangan di mana arsip itu merupakan bukti terhadap sesuatu yang dihasilkan dari proses itu. Misalkan kalau itu pekerjaan, ya hasil dari pekerjaan. Dan salah satu sebagai alat bukti juga bisa dijadikan alat pertanggungjawabkan, sehingga itu memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya dia bisa menjadi alat bukti hukum. Terkait dengan arsip perlu saya sampaikan juga, Mas Utama. Jadi begini, kalau kita bicara arsip itu sebetulnya kita bicara dengan diri kita sendiri. Iya, betul. Ini bahasa guyon saya adalah, orang tahu Mas Utama itu namanya Utama itu dari siapa, dari apa? Pasti dari akte kelahiran. Kalau nggak punya akte kelahiran mungkin namanya si Anu, si Ani dan sebagainya. Tapi begitu dia punya akte kelahiran dan itu merupakan arsip pribadi, maka ini namanya Mas Utama. Mas Utama itu pendidikannya apa? Orang nggak tahu, mungkin pendidikannya dikiranya SD, SMP, atau mungkin S1, S2. Orang bisa tahu Mas Utama itu pendidikannya itu apa, dari mana, lulus tahun berapa. Itu juga karena arsip. Jadi boleh dikatakan arsip itu adalah sesuatu yang ada, itu sejak manusia itu ada. Begitu jebrol dia lahir, maka ada itu arsip yang menyertai akte kelahiran. Bahkan mohon maaf, sampai ketika orang itu sudah tidak ada lagi di dunia, meninggal, ada namanya akte kematian. Jadi akte itu kalau kita bicarakan itu sangat luas, tidak hanya hal-hal yang kecil, tapi yang terpenting bahwa akte itu adalah bukti rekaman dalam bentuk apapun. Itu maksudnya. Kalau misal itu kan kayak hampir sejarah lah, bedanya sejarah sama arsip itu apa, Pak? Dikatakan sejarah sama arsip. Arsip itu sebetulnya juga sejarah. Oh gitu. Iya, jadi begini. Kalau kita melakukan sesuatu, itu ada proses, di situ ada arsip. Maka disitulah sebetulnya sejarah itu berjalan. Contoh konkretnya begini.
proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita pas pada tanggal 17 Agustus ya. Selamat ulang tahun nih kemerdekaan untuk negara tercinta Republik Indonesia yang ke-75. Ya, betul. Sekaligus saya memberikan sebuah gambaran yang sederhana. Ketika proklamasi itu dibacakan, kan ada teksnya. Ya, betul. Karena Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta itu tidak menyampaikan proklamasi kemerdekaan itu dengan tanpa teks. Ya, beliau membaca karena beliau mewakili atas nama bangsa Indonesia. Ya. Arsip yang berupa teks proklamasi itulah yang bernilai sejarah sangat-sangat tinggi, dan itu bukti otentik Indonesia merdeka. Ya. Kenapa dikatakan Indonesia merdeka? Ada bukti tertulis, ini loh teks proklamasinya. Yang Pak Karno itu ya Pak ya? Iya, jadi kalau misalkan kita tidak memiliki teks proklamasi, maka orang berkatakan merdeka, mana buktinya? Nah gitu loh. Jadi kalau tadi dikatakan bedanya arsip dengan sejarah, arsip itu adalah sejarah. Dan sejarah itu bisa terbentuk itu karena arsip, karena ada bukti-bukti. Kalau nggak ada bukti-bukti, gimana kita bisa katakan itu sejarah? Karena sejarah itu harus menunjukkan rekaman masa lalu yang masih bisa dilihat di masa sekarang. Gitu Mas. Itu dulu waktu Bapak itu membuka bengkel arsip itu sudah berapa lama Pak? Ya kalau dikatakan, jadi ini ceritanya sebetulnya panjang ya. Mengapa saya sampai masuk dalam dunia arsip itu. Jadi tahun-tahun sekitar 2000-an ketika kita merasa agak galau dengan dunia pendidikan, begitu saya bercerita sedikit nih Mas. Maka saya mencoba membuat semacam konsultan pendidikan. Waktu itu belum ada yang berani memproklamirkan sebagai konsultan pendidikan. Tapi berbekal nekat, ini saya tuh tipe orang yang suka tantangan dan nekat. Saya mengiklankan diri sebagai konsultan pendidikan, sehingga waktu itu begitu saya mengiklankan diri dan itu iklannya keluar, 1 hari kemudian saya dapat telepon dari berbagai tempat yang pada menanyakan yang dimaksud dengan konsultan pendidikan itu apa. Nah, kemudian proses berjalan panjang itu sudah berjalan dengan baik, pendidikan kita sudah mulai baik. Saya tergerak melihat satu fenomena baru dalam dunia dokumen dan kearsipan di Indonesia. Makanya dari 2016 itu sebetulnya saya sudah punya sebuah bayangan. Kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk negara ini? Ini dalam bahasa saya itu adalah agak lebih filosofis. Apa yang bisa saya berikan untuk negara, bukan apa yang saya minta dari negara. Dari situ saya berpikir untuk mencoba melihat bahwa selama ini yang terkait dengan dunia kearsipan itu jarang sekali orang yang mau peduli, karena mereka sudah muncul mindset bahwa arsip itu kotor, arsip itu bekas, arsip itu tidak bermanfaat. Karena mereka juga tidak menyadari bahwa sejarah ada itu karena arsip gitu. Oleh karena itu saya waktu itu mencoba mendalami terlebih dahulu apa tuh sebetulnya arsip dan itu bagaimana prosesnya sampai arsip itu ada yang kurang dihargai orang. Ya, kemudian saya kembali lagi dengan modal nekat. Jadi tipe saya itu modalnya nekat gitu ya Mas ya. Jadi saya bukan NATO, tapi saya langsung action. Tidak usah bicara. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ini saran saya juga. Jangan kita terlalu banyak merencanakan, jangan kita terlalu banyak berhitung. Kemudian ketika saya mendirikan sebuah lembaga kecil gitu yang terkait dengan dunia arsip itu, waktu itu juga saya mikir mau diberi nama apa. Akhirnya saya berikan nama Bengkel Arsip. Nah, Bengkel Arsip ini juga mengandung sebuah filosofi. Bengkel itu kan tempat memperbaiki. Ya betul. Ya, dari sesuatu yang jelek yang mungkin mau dimodifikasi, mau dibuat apa itu bengkel itulah tempatnya. Jadi bengkel itu terdiri dari berbagai macam sisi, mau bengkel yang kaitannya dengan masalah mesin ya boleh. Nah ini arsip. Kenapa saya sebut bengkel? Karena arsip itu adalah barang-barang, kalau dalam tanda kutip orang mengatakan itu antik.
Bagaimana barang-barang yang di mata orang lain itu sekarang ini atau waktu kemarin itu tidak begitu berharga, kita coba diperbaiki, kita coba ditata, kita coba dibentuk agar orang itu kembali menghargai arsip itu. Jadi itulah sebetulnya di awal rintisan saya membuat sebuah lembaga konsultan yang saya sebut Bengkel Arsip tadi adalah faktor keinginan untuk bisa berbagi, keinginan untuk bisa memberi manfaat terhadap sesuatu yang memang tadinya itu kurang penting dianggap orang begitu. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan, dan alhamdulillah ini saya bersyukur tahun demi tahun itu kesadaran masyarakat terkait dengan bagaimana tata kelola arsip, baik itu arsip pribadi yang mungkin nanti bisa saya ceritakan lebih banyak lagi, ataupun arsip-arsip yang ada di kantor, mungkin ada di perusahaan, itu sudah mulai bertumbuh, walaupun mungkin kata orang itu masih berjalan tertatih-tatih. Tapi prinsip saya lebih baik kita memulai daripada tidak sama sekali itu. Gitu. Ya. Itu dulu waktu Bapak bikin arsip itu dulu kuliah di arsip atau gimana, Pak? Nah, jadi memang kalau dilihat backgroundnya saya itu jauh ya, jauh sekali dari dunia arsip sebetulnya. Saya dulu kuliah di D3 Akuntansi Undi. Kemudian saya melanjutkan lagi kuliah S1 di Universitas Sultan Agung Semarang. Di Semarang. Itu juga jurusannya Ekonomi Keuangan. Dan saya melanjutkan lagi S2-nya di Undip di Magister Manajemen. Saya mengambil konsentrasi juga keuangan internasional. Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya, ini jujur Mas Utama, ditanya sama orang, Bapak itu background pendidikannya apa? Saya itu menjawabnya malu. Kenapa? Karena saya bergerak dalam dunia arsip, saya bicara tentang arsip di mana-mana, saya bicara tentang tata kelola. Tapi ketika orang tanya background pendidikan saya, ternyata background saya itu keuangan dan akuntansi. Masa ekonomi, bagian, ya, Pak, ya? Mungkin saya bagian kearsipan dari akuntansinya mungkin bahasanya gitu. Namun begini, mohon maaf ini saya sampaikan buat untuk teman-teman juga bahwa seseorang berkembang di masa yang akan datang itu sebetulnya bukan dia itu harus sesuai dengan jurusan pendidikannya, enggak. Jadi pendidikan yang baik itu mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi itu hanya membentuk cara berpikir, bukan cara bekerja. Mohon maaf ya. Betul. Jadi kalau kita berpendidikan A, belum tentu kita harus jadi A. Jadi sekarang itu justru yang paling bagus itu bagaimana kita mencari peluang satu, kemudian memanfaatkan peluang itu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan orang lain dalam bentuk misalkan katakanlah seperti kita punya usaha kecil yang mungkin orang tidak akan berpikir, nah kita mencoba masuk di situ. Sama seperti bengkel arsip, ketika banyak orang tidak berpikir bahwa dunia kearsipan itu ada nilai ekonomisnya, sehingga ketika kemudian mereka melihat perkembangan bengkel arsip yang semakin baik, followernya banyak sekarang. Banyak orang-orang yang kemudian meniru atau mengikuti jejak dari bengkel arsip, membuka jasa di bidang kearsipan. Tapi bengkel arsip itu bukan kemudian takut ya. Apapun itu followernya, kompetitor, itu bengkel arsip menganggap mereka itu justru partner. Kenapa? Dengan semakin banyaknya follower, semakin banyaknya kompetitor, akan memacu kita itu untuk mencari inspirasi, mengembangkan kearsipan itu dari berbagai sisi yang orang lain itu mungkin belum terpikirkan. Makanya ketika di dalam prinsip kami mengembangkan ini dengan beberapa teman-teman itu adalah jadilah kita itu pembeda. Ketika kita menjadi pembeda dalam bisnis yang sama, maka follower itu akan kesulitan mengikuti kita. Ketika kita menciptakan sebuah varian bisnis tertentu yang terkait dengan dunia kita arsip misalkan, diikuti oleh sekian banyak orang. Nah, ketika mereka itu belum capai titik kulminasi puncaknya, kita sudah mengembangkan varian baru lagi. Sehingga dengan demikian mereka akan kesulitan. Dan ketika kemudian nama kita itu ada di masyarakat, masyarakat akan mengenal lebih dahulu adalah bengkel arsip, walaupun mungkin ada banyak follower atau kompetitor yang sama di luar sana. Jadi intinya itu Mas, jadi kita harus
berani mengembangkan diri kita. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi. Tidak ada manusia yang tidak berharga di dunia ini dan tidak ada manusia yang memiliki kelebihan semuanya. Setiap manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehidupan sendiri, memiliki nasib sendiri, memiliki kemampuan sendiri yang dia bisa kembangkan dan orang lain itu hanya sebagai follower gitu. Berarti Anda itu di bidang arsip itu pasti untuk hobi dulu ya, mungkin ya, kesenangan dulu atau gimana Pak? Iya, kalau saya itu menggabungkan antara kesenangan dan penghasilan. Ya, Jadi ini penting ya. Jadi paling nyaman itu dalam dunia apapun, terutama dunia bisnis, dunia usaha, adalah ketika kita itu passion kita itu sesuai dengan apa yang bisa kita kembangkan. Kalau misalkan kita senang musik, ayolah kembangkan, kita entertain di bidang musik. Kalau kemudian saya mulai mencintai dunia dokumen dan arsip, maka dengan insting bisnis, bagaimana kita mengelola apa yang kita senangi itu bisa menghasilkan. Tidak hanya pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong saya, ya toh, itu Mas. Tapi yang lebih penting justru adalah kita memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Kepada siapapun. Tapi yang pasti juga kemanfaatkan untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Gitu. Itu udah berjalan berapa lama Pak? Ya, kalau dikatakan kita eksis itu sebetulnya baru sekitar 3 tahun belakangan ini aja. Jadi kemarin itu Bengkel Arsip itu memang sudah mencuat nama di tahun 2017 lah eksisnya. Berarti ini sudah 3 tahunan ya. Tapi kita mulai benar-benar berkonsentrasi itu di 2018. Nah, di 2018 itu dengan keberanian kita itu untuk mencoba menawarkan sesuatu yang orang lain belum berpikir ke sana. Salah satunya adalah ketika kita mencoba melihat dimensi-dimensi arsip itu. Apa saja sebetulnya arsip itu yang harus kita tawarkan jasanya. Ternyata ada yang namanya pengolahan dan penataan arsip. Orang karena selama ini dia itu menyimpan arsip sembarangan, itu kan butuh ditata. Nah, sebelum ditata kan harus diolah. Nah, itu sebuah layanan bisnis lagi. Kemudian di era revolusi industri 4.0 ini yang serba digital, internet sebagai komandannya kalau dalam bahasa gitu, semua pakai internet lah. Itu maka semua harus berbasis digital. Nah, arsip harus mengikuti itu. Dan itu juga sebuah lembaran bisnis yang bisa dibuka. Kemudian arsip itu kan identik dengan barang-barang kuno, yang barang-barang yang mudah rusak. Maka perlu dibuat sebuah layanan bisnis lagi yang namanya restorasi arsip. Restorasi arsip itu memperbaiki fisik arsip yang kondisinya itu mungkin rusak, itu secara fisik bisa kita perbaiki. Dan kalau sudah kita perbaiki, itu akan memberikan tambahan umur sampai kurang lebih 100 tahun Mas. Kalau kita ada tambahan umur 100 tahun sesuai dengan umur arsip yang kita restorasi. Kemudian juga kita mengembangkan dimensi education. Jadi saya mencoba menawarkan progres. Ada satu yang sudah dilakukan Bengkel Arsip dan itu mungkin belum ada yang melakukannya di Indonesia, aku nggak tahu di dunia, adalah bagaimana kita mengambil CSR, dana-dana CSR dari berbagai perusahaan itu yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, ya, memberikan bantuan A, B, C, D begitu, itu kita tawarkan untuk mencoba membantu menyelamatkan arsip. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ini sebuah cerita ya, kelas balik. Jadi waktu itu kami mencoba menawarkan progres itu ke beberapa partner. Memang Bengkel Arsip itu cukup dikenal oleh beberapa prinsipal besar di Indonesia seperti Epson, kemudian Datascript, Canon, kemudian Fujitsu, kemudian berbagai produk-produk yang terkait dengan teknologi informasi.
ketika kami memiliki keinginan bagaimana kita mengambil CSR dari perusahaan itu dunia kearsipan, maka proposal yang kami ajukan itu penuh dengan harapan untuk bisa dipikirkan. Ketika kami tawarkan waktu itu ke Epson, kami menawarkan untuk menata, mengolah arsip-arsip Keraton Mangkunegaran. Itu butuh waktu hampir 1 tahun untuk bisa disetujui, karena itu harus sampai ke Jepang. Karena mereka itu bingung, loh ini kok ada arsip minta CSR. Mereka bayangannya mau apa, untuk apa. Nah, saya mau mengawalinya adalah ketika di Epson kami mengajukan proposal, tiba-tiba ada teman dari Fujitsu, Pak Indra, saya punya dana tapi tidak banyak, bisa nggak kira-kira dimanfaatkan untuk kearsipan? Wah, ini layanan yang luar biasa saya terima. Begitu saya sampaikan, saya punya program untuk penyelamatan arsip-arsip kuno dan bersejarah di Indonesia. Boleh nggak dana ini kami gunakan untuk melakukan digitalisasi arsip-arsip bersejarah di keraton? Nah, ternyata itu diterima dengan luar biasa, Mas. Begitu progres kami dengan Fujitsu itu sampai di-upload di YouTube dan sebagainya, tidak lama kemudian dari Epson itu turun. Artinya mereka melihat bahwa oh, ternyata bisa CSR itu dipakai. Dan akhirnya muncul dari Epson itu luar biasa juga, itu menyelamatkan sampai 450.000 lembar arsip maupun buku-buku kuno milik Keraton Mangkunegaran. Ini boleh dikatakan belum pernah ada satu lembaga termasuk pemerintah yang bisa mensupport anggaran hingga sampai ratusan ribu arsip yang ada di Mangkunegaran. Kemudian saya mencoba lagi membuat sebuah progres, yaitu yang namanya Siap Indonesia. Nah, di belakangnya Mas Utama itu ada Siap RI. Apa itu Siap RI? Pak? S-nya itu selamatkan, I-nya itu informasi, A itu arsip, P-nya penting. Selamatkan informasi arsip penting Republik Indonesia. Ini sebenarnya programnya nanti akan sangat membesar. Sangat membesar. Jadi kami mencoba merintis itu, dan kami bersyukur juga program ini ketika kita tawarkan ke DataScript sama Canon, di-hire positif. Kami diberikan anggaran walaupun mungkin belum banyak untuk melaksanakan Siap Indonesia, sehingga Siap Indonesia itu identik waktu itu dengan Canon. Kami menyelamatkan buku-buku kuno dari Museum Radia Pustaka. Jadi prinsip kami adalah bengkel arsip harus berbeda dengan yang lain. Gitu. Ya. Berarti kayak kalau bedanya sama sertifikat, ibaratnya kan saya punya tanah harus punya sertifikat kan Pak? Ya. Itu sama dengan arsip enggak Pak? Ya, sertifikat itu arsip Mas. Oh, sama ya berarti ya? Iya. Hanya sertifikat itu adalah arsip-arsip pribadi. Pribadi itu begini, arsip itu dalam kepemilikan orang per orang. Jadi kalau saya bicara terkait dengan arsip pribadi yang sudah saya sebutkan di awal, manusia itu dikenal itu karena arsip. Manusia hidup itu tidak pernah meninggalkan arsip, karena sejak dia lahir dia sudah dibekali arsip, bahkan sampai dia meninggal dibekali arsip. Ketika yang bersangkutan itu berpendidikan, berpengalaman apapun, yang bisa menunjukkan kompetensi itu hanyalah lembaran arsip. Termasuk ketika dia tanya, "Loh ini tanah saya, loh buktinya apa?" Sertifikat. Ya, itu nggak bisa tanpa sertifikat, jenengan ngaku-ngaku, "Oh ini tanah saya," bisa ribut sama orang lain. Betul. Tapi begitu membawa bukti selembar sertifikat tanah, nggak ada hukum pun nggak akan bisa menyatakan bahwa itu bukan milik Anda kalau sertifikat itu adalah tertera atas nama Mas Utama misalkan seperti itu. Jadi intinya arsip itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu. Oke Pak, ini terima kasih untuk
Pak Indra yang sudah meluangkan waktu di ini bukan podcast, karena ini bukan podcast yang luar biasa. Iya. Oke, Pak Indra, untuk menyampaikan sesuatu tentang arsip, mungkin banyak orang yang di Indonesia kan belum begitu mengenal arsipnya itu penting atau tidaknya kan. Mungkin Bapak mau nambahin itu. Baik, Mas Utama, terima kasih. Ini bukan podcast ya. Apa ini namanya? Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini unik ya, Pak. Ini unik. Saya suka karena ini kalau menurut saya itu sama dengan bengkel arsip. Berani melakukan sesuatu yang waktu itu memang belum ngetren. Iya, betul. Dan memang kita harus berani sebagai pembeda. Iya. Jadi saya dukung inilah. Arsip itu adalah sangat-sangat penting. Iya. Arsip adalah identitas kita. Arsip adalah bukti keberadaan kita. Kita itu bisa berarti diri sendiri, bisa berarti organisasi, bisa berarti satu perusahaan. Maka yang terpenting adalah tolong arsip-arsip kita yang kita anggap penting dan vital itu diselamatkan, itu ditata, itu disimpan. Lakukan digitalisasi bila perlu. Dan sebetulnya harus dilakukan digitalisasi. Kemudian manfaatkan perkembangan teknologi itu untuk menyimpan arsip-arsip penting kita. Gitu. Dan salah satu hal yang ingin saya tekankan, jangan gunakan apapun yang bisa merusak arsip Anda itu yang nantinya akan disesali seumur hidup. Karena arsip itu tercipta hanya satu kali, bukan seperti buku yang bisa dicetak berkali-kali. Arsip tercetak satu kali. Begitu arsip asli kita rusak, maka apapun yang kita miliki itu sudah tidak memiliki arti. Karena identitas, hak-hak kita yang terkait dengan kepemilikan itu sudah tidak ada. Sekali lagi pesan kami, arsip adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka jagalah, maka lestarikan. Maka kalau kita sudah melestarikan Jakarta dengan baik, hidup kita akan lebih tenang. Gitu Mas. Ya, oke, terima kasih Pak. Udah sama-sama. Dengan waktu pada di ini bukan podcast. Iya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam untuk semuanya.